Selamat datang di Jejak Senyap. Konten kita yang pertama akan membahas sisi lain dari Aceh, yang masyarakat Aceh sendiri masih sangat tabu untuk membahasnya. Karena kali ini kami akan membahas soal pembubaran konser musik. Ya, di Aceh. Bahwa pelarangan untuk konser dan bercampur laki-laki dan perempuan ini adalah maksiat, perzinaan. Bagaimana kau begitu candu dikala ribuan hal membuat ragu, titik semu yang ku idam sejak lama datang dan mengubah paradigma. Nama saya Pengki Arindi, musisi folk asal kota Lok Sumawe, Aceh. Sejak kapan jadi musisi, nggak pernah tahu sejak kapan jadi musisi pastinya. Mungkin dari pertama kali kenal musik, mungkin kelas 6 SD. Ya pertama kali belajar musik lah, kelas 6 SD, SMP. Ini apa nih? Kenapa milih jalur pekerjaan yang bertolak belakang dengan kultur masyarakat Aceh? Menurut aku nih ya, Aceh itu udah menghasilkan banyak musisi, Aceh itu menghasilkan banyak orang-orang pembuat syair sejak zaman dahulu. Sejak zaman Indatu-Indatu kita udah banyak musisi penghasil karya seni bagus di Aceh itu. Jadi menurut aku pribadi, musik atau seniman itu termasuk dari kultur bangsa kita juga. Lantas, mengapa acara musik di Aceh masih dilarang? Kali ini saya mewawancarai salah seorang perwakilan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh untuk meminta pendapat beliau. Benarkah musik dilarang dalam agama? Oke, baik. Terima kasih dalam hal pertanyaan yang pertama sekali. Jadi dalam pandangan agama atau yang disebut dalam ilmu fikih ya, ilmu fikih musik ini dilarang, terutama karena adanya hadis-hadis Rasulullah yang menyangkut dengan musik. Bahkan di dalam ayat Al-Quran juga ada dikatakan bahwa musik ini adalah bisa melalaikan waktu. Yang kedua, musik ini juga membuat orang lalai untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya musik itu entah itu liriknya atau musiknya itu nggak ada yang memang khusus kayak ini harus ngelakuin ini harus ngelakuin ini. Cuman vibes yang dibangun musik kayak misalnya musik DJ diidentik dengan apa gitu. Yang membawa itu bukan musiknya sebenarnya, pribadinya. Kan bisa juga orang dengar dangdut, terus euforia, mabuk-mabuk karena dangdut. Atau mungkin mabuk-mabuk karena kasidah, kita nggak tahu. Vibes-nya beda-beda. Sebenarnya bukan musiknya, kemana arah orang ngebawa musiknya. Bawa musiknya. Ibu, Mama tuh guru agama, guru ngaji, guru agama Islam. guru agama Islam, guru agama. Oke, nggak ada ditentang dari ibu mungkin. Apa ini haram nih begini begitu? Oh gimana tuh? Oh, kalau dari mama sendiri selagi musiknya nggak ke jalur yang aneh-aneh, selagi kreativitas aku tuh masih positif, nggak dilarang kecuali misalnya manggung di kawah gunung. Jadi kalaupun saat ini anak-anak muda kami belum bisa menahan nafsu dalam hal musisinya,
merilah secara pelan-pelan untuk mengurangi dalam hal untuk berbuat musisi di mana saja. Sebab kalau karir ini terus diteruti, tentu persoalan yang ada dalam larangan agama itu tidak bagus. Artinya menjadi sebuah keharaman nanti terus-menerus, akibatnya fatal sekali. Gimana tanggapan kau tentang fatwa para tokoh agama soal musik yang mengatakan haram dan semacamnya? Oke, itu sebuah fatwa yang menurut aku keren ya. Keren. Karena setahu aku ada juga ustadz-ustadz atau orang-orang yang berdakwah melalui musik kayak Opik, Rhoma Irama, satunya itu legend, satu Indonesia tahu dan semua orang suka musik Rhoma Irama. Maksudnya musik yang seperti apa yang diharamkan itu loh maksud aku. Tapi kan nggak menutup juga dengan musik-musik yang ngebawa kita lebih dekat sama, lebih menguatkan keimanan. Ada lagu-lagu religi, lagu-lagu yang tentang kehidupan kita kayak gitu. Kenapa Peggy nggak pilih nyanyi lagu-lagu religi? Nah, gini. Di musik aku tuh mungkin nggak ada yang tersematkan bahwa ayo sholat, ayo ini. Tapi dalam beberapa lagu itu aku ngutip kalimat-kalimat bagus, misalnya kayak dari Jalaluddin Arumi. Ada pesan-pesan sufistik di dalam. Ada pesan-pesan sufistik, cuman nggak yang langsung bisa ditangkap. Misalnya kayak ayo ini, ayo itu, nggak. Misalnya pakai bahasa-bahasa yang lebih puitis gitu. Cek suara Pak. Menurut saya kalau kalau kita lihat daerah kita adalah daerah berlakunya syariat Islam, di Aceh khususnya dan Luk Semawe atau khususnya Luk Semawe pada umumnya di Aceh, masalah musik sebenarnya dari sudut pandang Islam ada kesenian itu ada. Karena begini, namanya manusia kan dia punya pandangan mata, perlu memandang yang indah-indah. Kemudian telinga juga kan perlu mendengar yang indah-indah. Cuman kalau kita lihat sekarang musik-musik itu lebih banyak mengarah kepada yang menggairahkan hawa nafsu. Tapi alangkah baiknya kalau musik-musik itu umpamanya ada gambus, kemudian lagu-lagu yang bernafas Islam, itu sejauh itu dibolehkan menurut Islam. Apa tindakan Abu sebagai salah seorang tokoh agama atau ulama ketika melihat konser musik tetap dilaksanakan di Kota Lusmoyo? Sebenarnya kalau istilahnya kami ulama ya, dalam peran ulama ini kan apalagi MPU itu kan, katakanlah MPU, ulama itu MPU atau sebagiannya bukan kan, hanya memberi fatwa hukum, memberi pernyataan bagaimana hukum halal atau makruh dan sebagainya. Adapun tindakan aksi yang di lapangan, yang melarang, yang membackup dalam pelaksanaan sesuatu yang dilarang oleh Allah, kami tidak ada ranah atau tidak ada jalur untuk bisa membuat aksi-aksi tertentu. Bagaimana pendapat Abu sebagai salah seorang ulama di Lusmoyo melihat ada ormas-ormas Islam, anggaplah seperti dan lain-lainnya, yang melakukan kekerasan atas nama Allah, membubarkan konser-konser musik yang dianggap mungkar? Itu sebenarnya ya pelanggaran konser-konser musik yang dilarang oleh organisasi tertentu. Pada dasarnya itu dibolehkan, ya, dibolehkan dalam hukum fikih. Karena ada hadis, idza ra'aital munkar, apabila melihat sebuah kemungkaran, maka kita cegah dengan tangan. Tak sanggup dengan tangan, kita cegah dengan lisan. Tidak sanggup dengan lisan, kita cegah dengan hati. Tentang elemen-elemen keras yang mengaku umat beragama tapi membubarkan dengan cara kekerasan. Nanti saya jawab. Saya tidak tahu. Yang pertama, itu Islamnya nggak pernah salah. Tentang ngelarang tuh nggak pernah salah, tentang ngelarang sesuatu yang haram atau nggak boleh itu nggak pernah salah. Yang salah nih cara-caranya. Caranya kasar, cara-cara ngebubarinnya nggak manusiawi. Mungkin ada yang sampai dipukul, sampai dibubarin paksa.
Di situ letak ketidaksetujuannya. Pemirsa, hari ini saya sedang berada di salah satu kafe di Luxmawe yang sedang mengadakan live musik ataupun konser musik. Konser musik ini dilakukan oleh para pemuda-pemudi kota Luxmawe untuk sekadar mengembangkan hobi atau mencari cuan di sana. Hari ini saya beserta tim akan menuju ke konser tersebut untuk melihat apakah ada potensi-potensi dari konser tersebut yang melanggar syariat Islam. Terus ikuti kami. Saya sekarang sudah tepat berada di sebelah panggung. Dari tadi sekitar 10-15 menit saya sudah berdiri di sini mencoba memperhatikan apakah ada unsur-unsur yang melanggar syariat Islam dari konser tersebut. Daripada penasaran dan terlalu banyak mendengar peraturan-peraturan, bagus kita tanya langsung sama orang-orang yang dituduh melakukan maksiat. Malam, Kak. Aldi. Siapa namanya, Kak? Laila Aulia. Deketin lagi, Kak. Laila Aulia. Tinggal di mana? Kami di Kuala Simpang. Oh, di Kuala Simpang. Jauh kemari. Kak, udah sering nonton live musik atau konser kayak gini? Sering, lumayan Sering. Kalau Kakak tengok, kira-kira ada nggak yang melanggar syariat Islam di sini dari konser-konser ini? Alhamdulillah, enggak sih. Enggak ya? Kakak kemarin cuma untuk dengerin konser Iya. ya sama kawan-kawan di Luxmawe. Iya. Atau kakak kemarin mau buat maksiat? Enggak? Jangan enggak, ya? dong. Oke, makasih banyak ya. Apa namanya, Kak? Novi, Kak Novi tinggal di mana? Aceh Besar. Oke, kakak udah sering nggak lihat konser-konser musik atau live-live musik kayak gini? Kalau bisa dibilang udah 2 kali. Selama kakak nonton live musik atau konser musik, ada nggak unsur-unsur pelanggaran syariat yang kakak lihat? Enggak ada sih, enggak ada. Kalau dari segi lagu mungkin ada lagu-lagu yang memancing syahwat atau gimana gitu? Itu enggak ada. Karena kan untuk menghibur ya tujuannya. Kalau kakak lihat pengunjung-pengunjung di sini, kira-kira ada nggak pengunjung-pengunjung yang melanggar syariat Islam? Enggak ada sih ya sejauh ini, enggak ada. Oke, tujuan kakak kemari berarti selain minum dan makan mau ngapain? Untuk hibur diri yang pasti, dengerin live musik ya. Bukan buat maksiat kayak dituduh-tuduh sama orang kan? Bukan. Udah itu aja, Kak, makasih banyak. Ini nggak ada dapat Oreo. Berarti saya tanya satu dari Bapak, kalau misalnya Bapak mendukung seni musik itu sebagai ekonomi kreatif anak muda, Bapak mendukung? Menurut saya mendukung apabila bisa dijaga dengan batas-batas tertentu tadi. Kalau dia memang sudah bakat seni, dia mau juga seni, bahkan banyak juga yang berhasil kan lagu-lagu Aceh ini kan banyak anak-anak muda yang bangkit lagu dengan gaya bahasanya tapi ujung-ujungnya memberi nasihat kepada publik, kan tidak ada salahnya itu. Setuju kali lah. Setuju kali. Alasan gue berapa? Musik tuh cara paling mudah untuk masuk untuk ke orang, cara mudah untuk ngebangkitin. Misalnya masalah ekonomi kan, sekarang mudah, tinggal bisa ke YouTube, gimana. Anak-anak muda yang berkreativitas bisa ngedapat cuan atau apa yang nggak harus ngeganggu orang lain, nggak harus minta-minta. Mungkin bakal ngurangin hal-hal yang buruk di luar sana. Mau dia misalnya kayak ini, terjerumus ke narkoba, atau dia malak-malak orang. Sebaiknya ini janganlah menjadi profesi yang utama sekali. Artinya janganlah usaha-usaha atau dalam hal bekerja melalui penghasilannya musik. Karena sebagaimana kita katakan tadi, bahwa musik ini dilarang oleh agama. Jadi kalaupun saat ini anak-anak muda kami belum bisa menahan nafsu dalam hal musisinya, marilah secara pelan-pelan untuk mengurangi dalam hal untuk berbuat musisi di mana saja. Korupsi Bapak hilangkan. Nah, itu yang penting itu. Kita bermusik itu paling ngabisin duit klien. Korupsi menghabiskan uang negara. Itu.
Itu yang sudah bersumpah di bawah Al-Quran tapi melanggar. Coba itu dulu. Harapan sebagai musisi yang tinggal di tanah Aceh. Musik ini bisa membantu perekonomian juga kalau menurut aku yang sedang aku jalani ya. Karena anak-anak muda juga bisa lari hobinya ke musik. Oke lah, seandainya musik ini dibilang nggak boleh ke tempat anak muda, aku yakin anak muda bakal banyak yang lebih banyak lagi nongkrong ngegame di warung kopi cuma untuk ngegame. Yang mungkin hampir kita bilang anti musik. Sebenarnya rada susah ngomongnya ya. Karena nggak gini. Aceh nih penghasil banyak musisi hebat. Aceh ini memang banyak penghasil seniman-seniman hebat. Kayak aku bilang tadi, indatu-indatu kita itu membuat syair yang bagus, membuat musik yang bagus, tapi ada itu di darah kita. Cuman kalau diredam habis, justru Aceh kayak kehilangan kultur aslinya. Aku tak mau cintaku dikocok-kocok. Harapannya ya mungkin disediakan satu wadah aja untuk para musisi. Dan ya mungkin dimaklumi lah, nggak usah dikurangi. Dimaklumi tentang karya-karya itu. Lebih bagus itu daripada karya-karya yang ngebayain jiwa muda atau lari kemana-mana ya kan. Isap lem bisa jadi, ya kan? Sabu bisa jadi, ya. Ganja lagi, seks bebas udah pasti. Karena apa? Mereka nggak tahu kemana. Mancing, semua orang mancing pak, nggak ada lagi ikan nanti. Habis ikan, pancing kapal selam orang ini. Kita sama-sama sudah mendengar pendapat dari para musisi, dari Dinas Syariat Islam, bahkan dari MPU. Masalah status haram atau tidaknya musik dan status ataupun nasib dari para musisi, semua itu tergantung bagaimana kita menarik sebuah kesimpulan. Apa dia haram, apa dia makruh, atau dia sunnah, atau justru Anda ikut-ikutan orang-orang yang suka membubarkan musik, atau justru Anda salah satu musisinya. Semua itu kembali daripada sudut pandang kita masing-masing. Saya Teguh Rifaldi Putra, terima kasih. Membuat ragu titik semu yang ku idam sejak lama datang dan